Juga terima kasih Roh Kudus yang ada di tengah kami yang bekerja. Kami bersyukur ya Allah kami. Sampaikan pesan-Mu malam hari di harian 23 ini ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil pesan Tuhan yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Menyampaikan pesan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu. Kuripasyakarapa. Syukuri pepe papa 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 si. Terima kasih. Kurapasyakarapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sambut pesan-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar pesan Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Haleluya. Tolong buka, saya lanjutkan kemarin. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 16 dulu aja dibuka. Saya lanjutkan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang bagaimana di hari yang ke-23 ini kita bisa mengerti tentang realita kerajaan surga dan mencapai keselamatan kita. Itu bukan berarti orang Kristen belum selamat. Selamat sudah bagi yang percaya Tuhan, tapi belum mencapai. Belum, Saudara. Karena untuk mencapai kita harus melewati gunung pencobaan itu. Kita harus tetap bertahan karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, merekalah yang akan menerima mahkota kehidupan, layak masuk kerajaan surga. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi ahli Taurat, maka engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Saya berpesan, pelajari kitab suci, baca pengajaran Tuhan Yesus. Itu lebih daripada pengajaran pendeta. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Terimalah pengajaran Tuhan Yesus. Walaupun saudara hanya memiliki pengertian yang kecil, tidak apa-apa. Karena itu yang nyata. Kalau pendeta, kalau tidak tepat, dia yang mentafsirkan. Nah, kalau penafsirannya tidak sesuai dengan Alkitab, maka yang disampaikan berbeda. Karena Alkitab tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak manusia sendiri. Tapi harus menurut dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kekristenan itu realita. Semua yang kita jalani ini adalah realita semua karena ada kesaksian yang disampaikan oleh para rasul. Maka itu gereja didasari oleh pengajaran para rasul dan nabi. Tidak ada dasar lain pengajaran gereja. Hanya pengajaran para rasul. Karena rasul-rasul ini yang melihat secara langsung Tuhan Yesus. Ya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Maka itu kenapa ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa gereja mula-mula itulah yang dipakai pakemnya. Dan gereja mula-mula itu di Antioquia itu ortodok. Jadi ada saudara-saudara kita yang ada dalam gereja ortodok. Dan gereja mula-mula itu yang diyakini, bahkan Rusia itu terbesar gereja ortodok. Besar sekali saudara. Gereja ortodok. Gereja ortodok lebih mengedepankan atribut-atribut sakralisme dan gambar-gambar semua.
Tidak ada musik, tidak ada apa-apa. Tapi mereka punya rabi-rabi, imam-imam. Walaupun mereka menikah, mereka pakai jubah. Dan tidak semua orang boleh masuk untuk melayani di mimbar. Itu harus ditetapkan oleh tradisi mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bergerak bukan pada pola manusia. Karena kegerakan perjanjian baru tidak pernah terpola. Itu roh. Roh tidak bisa dipola. Manusia terjebak kepada pola. Gereja tidak. Tuhan Yesus tidak pernah membuat pola. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan Allah mencari penyembah yang sejati, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dan bentuk ibadah kita tidak mengacu kepada siapa yang dulu yang asli, tidak. 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah mereka. Amin. Itu yang terpenting. Rasa hormat dan takut itu yang terpenting daripada semua pola atribut yang diciptakan. Tetapi semua itu baik asal membawa jemaat mencapai tujuan keselamatan jiwa mereka. Katakan amin. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, di surat Petrus tadi dikatakan bahwa mereka adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, mereka menyaksikan. Di dalam kekristenan selalu ada kesaksian. Ini yang Tuhan ajarkan. Karena kekristenan itu adalah realita. Setiap realita dalam kehidupan selalu muncul ada kesaksian. Bagaimana kesaksian saudara dalam Tuhan? Bagaimana kesaksian Bapak Ibu Saudara berjalan bersama Tuhan? Bagaimana kesaksian batin Bapak Ibu Saudara? Apakah dari saudara dibaptis, saudara memiliki kesaksian batin di mana saudara juga berkata seperti Rasul Paulus bahwa manusia batiniamu semakin naik atau merosot? Apakah kita memperhatikan kehidupan rohani kita dari sejak baptis sampai hari ini? Saya memperhatikan, saya punya saksi. Karena setiap musim, setiap waktu, setiap kejadian, setiap pengalaman itu semua tercatat rapi di kitab kehidupan. Dan saya memperhatikan terus Bapak Ibu Saudara dari tahun 98 sampai hari ini. Bagaimana saya bisa ada hari ini kalau saya tidak memperhatikan yang sebelumnya? Nah, masalahnya kita tidak mengerti hal ini. Kita tidak memperhatikan. Yang terjadi hanyalah kita, ya udah kita lakukan kegiatan rohani. Tapi di mana pertumbuhanmu? Kapan saudara memulai dan kapan saudara harus melanjutkan? Makanya kalau ada orang berputar-putar dari satu gereja ke gereja lain, keliling terus, hanya euforia yang dicari, mujizat, berkat. Nanti ada KKR sana, ke sono, ke situ, terus itu mereka tidak akan tahu. Kalaupun mereka pelayanan, ya mereka hanya pelayanan. Tapi mereka tidak tahu kesaksian batin mereka. Apakah saudara sudah dewasa secara rohani? Sampai di mana pengertian saudara tentang Allah dan Kristus? Harus kita uji. Itu bukan karena saudara sekolah Alkitab, tidak. Sekolah Alkitab lebih mengarahkan saudara lebih cepat. Tetapi tanpa sekolah Alkitab pun ada Alkitab yang saudara pelajari dalam sekolah kehidupan saudara. Mengalami Tuhan. Memiliki kesaksian batin yang kuat. Nah, ini yang kita harus mengerti. Jadi di dalam kekristenan itu selalu ada kesaksian. Saudara bisa bercerita tentang apa yang saudara lihat. Bahkan saya sudah jelaskan bahwa orang Kristen tidak melihat. Ya. Apa yang kita lihat dunia tidak lihat. Dan dunia membutuhkan kesaksian itu sebetulnya. Bahkan tentang keselamatan itu diselidiki para nabi-nabi. Bahwa kasih karunia itu digenapi dalam hidup saudara. Para nabi-nabi meneliti waktu itu. Diteliti tentang rahasia keselamatan itu.
dan penggenapan nubuatan kasih karunia. Kasih karunia ini apa? Dan para nabi melihat bahwa kitalah yang menggenapi kasih karunia Allah itu. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kami menyaksikan, katakan sama saya 1, 2, 3. Kami menyaksikan. Kami ini rasul-rasul. Bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Bahkan mereka mendengar suara Allah. Suara Tuhan bicara. Dan sampai hari ini Tuhan berbicara. Sampai hari ini. Tapi dengar, Allah berbicara membawa saudara mengerti rancangannya. Bukan sekedar berbicara seperti indigo. Saya kasih tahu. Ada orang-orang yang terjebak dengan indigo. Kok ya percaya? Kok tanya malahan? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu suara Allah tidak pernah keluar dari rancangan besarnya. Jangan sembarang saudara, suara Allah saudara dengar itu suaramu atau suara setan. Saya kasih tahu. Tidak mudah mendengar suara Allah. Orang yang mendengar suara Allah, dia paham Alkitab. Kalau sampai ada orang berbicara suara Allah, Alkitab pun tidak pernah paham, tidak pernah dibaca. Itu dongeng, itu semua palsu. Tidak perlu cari orang Kristen, tidak perlu cari pendeta yang kayak gitu. Orang di luar itu banyak paranormal yang bisa berbicara tentang masa depan saudara. Dan kita terjebak. Kenapa orang Kristen senang begitu? Karena dia tidak punya kesaksian tentang Tuhan. Orang yang punya kesaksian tentang Tuhan, apa yang mereka lakukan bukan didorong oleh peraturan manusia, tapi didorong oleh kesaksian batin. Dan kesaksian batin itu benar adanya. Karena itulah Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Katakan amin. Mencapai di sana saudara. Nyari saudara. Waktu saya pertama bertobat tahun 98, roh saya nyari saudara. Nyari persekutuan saya. Dan saya bingung kok. Tidak ada yang bimbing saya. Wong saya ketemu Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang bimbing saya. Tapi saya lapar dan haus. Saya cari. Saya belum digembalakan. Saya tidak tahu pendeta, tidak tahu gembala, tidak mengerti siapa itu. Tapi roh menuntun saya ke salah satu persekutuan. Roh menolak. Apakah persekutuan itu salah? Tidak. Persekutuan itu baik. Tapi roh saya tidak. Bukan itu. Pinggir. Dan saya harus mendaratkan roh saya ke satu wadah gereja. Dan di situ Tuhan berkata, aku mau kamu bertumbuh di sana. Komitmen saya saudara. 13 tahun. Tidak main-main. Roh. Tidak pernah saya menginjakkan kaki di gereja lain. Tidak pernah. Karena saya dilatih oleh Tuhan. Belajar dalam kesaksian roh. Yang saya lakukan bukan perintah manusia. Perintah gembala. Tapi roh ini yang mendorong saya. Sampai mencapai destiny Tuhan. Katakan amin. Dan itu kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya tunjukkan sebentar. Supaya Bapak bisa mengerti Kristen itu bagaimana. Maka itu saya berharap seperti orang-orang yang baru baptis ya. Di sini Ayub datang, Ayub tidak datang. Mungkin karena habis ini orang tua angkatnya meninggal. Kakaknya sendirian, kakak angkat juga. Jadi sakit. Dan saya katakan kepada Ayub, kejar Tuhan. Kalau kamu tidak mengejar, karena dia baru setahun saudara. Dan setahun itu pun masih Alkitab aja belum baca penuh. Saya bilang, saya tegur. Kamu tidak boleh. Saya dulu 3 bulan habis. Harus. Itu roh ngejar. Sambil kerja saya buka. Saya nyatet sambil kerja. Habis motong orang, rambutnya orang, bukan kepalanya orang. Rambutnya orang, langsung duduk diam. Saya baca. Itu awal-awal saudara. Saya isi bejana saya terus. Malaikat di sebelah saya, catat dia. Makanya Tuhan curahkan hikmat, Tuhan terus curahkan.
1 Yohanes 2 ayat 27 firman Tuhan berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Katakan amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya. Mari alami Tuhan. Pengurapan ada, saudara. Ada gereja yang tidak percaya pengurapan. Kalau urap-urap percaya, urap-urap nasi jagung, sego jagung, urap-urap, peyek apa? Iwak peyek. Oh, ngerti kalau gitu. Apakah gereja ngerti pengurapan? Saya kasih tahu, tidak semua gereja percaya ada pengurapan. Gereja-gereja yang dikuasai hanya oleh pengetahuan akal budi. Apakah masuk neraka? Tidak saudara. Mereka tetap masuk surga. Tetapi sayang, apa yang disediakan oleh Allah tidak mereka nikmati. Bapak ibu saudara dengar. Nanti waktu di surga banyak orang Kristen menyesal. Kenapa? Apa yang disediakan oleh Allah di dunia bagi umatnya, mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak menikmati. Karena hanya bagi orang percaya itu yang mereka nikmati. Kalau tidak percaya mereka tidak bisa. Gunung Sinai worship 40 hari. Tuhan bicara kuat dalam roh saya. Dia mau menyediakan semua yang dia punya. Dan itulah yang disebut every spiritual blessing. Itulah berkat rohani. Dan itulah hidup orang Kristen. Makan dari pohon makan dari pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu diberikan oleh Allah di dalam gerejanya. Di dalam setiap hati orang percaya ada pengurapan. Kalau saudara tidak hidup dalam pengurapan, dan pengurapan itu bisa dirasa. Sebagian pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Lihat saudara. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan kita semua? Kok berani ya Tuhan Yesus? Hebat, karena dia punya Roh Kudus. Minta Bapa, aku minta berikan Roh Kudus. Dan janji Bapa kepada umatnya, aku berikan Roh Kudus. Itu janji Bapa. Janji Bapa, dia beri Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyelidiki segala sesuatu. Bahkan apa yang ada di dalam diri Allah. Di dalam Tuhan Yesus juga tahu semuanya. Maka itu pengajarannya itu benar, tidak dusta. Kenapa firman Tuhan ini berkata karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak perlu saya ajar begini maksudnya? Tidak. Allah memberikan gembala, jawatan, ada pengajar, ada penginjil. Itu yang memperlengkapi orang kudus untuk memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Allah dan anak Allah, Yesus Kristus. Supaya saudara menjadi dewasa rohani. Dan supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu dan oleh hal-hal duniawi ini. Bukan berarti saudara tidak boleh diajar. Tetapi Tuhan mau mengingatkan bahwa kesaksian batin saudara ini yang akan membawa engkau pada kebenarannya. Dan saudara tidak perlu ragu. Mungkin saudara tidak tahu bahasa Ibrani, saudara tidak mengerti ya bahasa Inggris, tapi engkau bisa membaca Alkitab dan kau memahami kesaksian roh saudara alami. Saya percaya itu kebenaran. Walaupun tidak perlu bahasa Ibrani, dan saya yakin tidak perlu orang mengerti bahasa Ibrani. Karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, cari bahasa aslinya. Katakan amin. Saya aja tidak bisa bahasa Ibrani. Dan saya suruh sekolah bahasa Ibrani, enggak, saya bilang. Biarlah yang bagiannya aja sekolahlah. Tapi ingat, jangan paten orang harus mengerti bahasa Ibrani. Sebab Allahku adalah Allah dari segala bangsa dan bahasa. Tidak perlu. Mungkin ada orang Tulungagung, ya toh, yang tahunya sate kambing, gulai. Tapi mereka memiliki kesaksian roh. Menyaksikan, ngalami. Dan itu dikatakan kembali ayatnya, jangan dibuang ayatnya, tetap aja.
tidak dusta, saudara. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Bapak Ibu Saudara harus jujur. Orang Kristen yang jujur hatinya, maka dia akan mendapat pengajar yang benar. Walaupun dia belajar sendiri. Karena itu roh memberi pengertian. Nanti gembala akan mengkonfirmasikan, meneguhkan. Dan saudara berkata amin Pak. Kenapa saudara mengerti? Karena roh yang sama ada di dalam saya, ada di dalam Rasul Paulus, ada di dalam saudara. Itulah pengajar yang benar, tepat, tidak dusta. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Engkau bertumbuh. Saudara nggak perlu cari sampai Israel. Kalau Roh Kudus diberikan, ngapain saudara jauh-jauh sampai Israel? Dan saudara merasa kalau sudah belajar di Israel, di Kairo, di Arab, di Mesir, wah saudara sepertinya lebih daripada orang Tulungagung misalkan. Tidak, nggak bisa kalau saudara nggak punya kesaksian roh. Apa yang kau pelajari semuanya hanya lahiriah saja, daging. Kembali ke 1 Petrus sedikit, kemudian saya tunjukkan lagi satu. Tadi di mana? 2 Petrus 1 ya, sorry. Terus nextnya, suara itu kami dengar datang dari surga. Jadi rasul-rasul itu menjadi saksi mata karena dia menyaksikan kebenaran. Kedua karena mereka mendengar. Mendengar dengan apa? Apa dengan telinga jasmani? No, telinga rohani. Makanya orang yang suci hatinya, pendengarannya peka. Itu bukan berarti orang yang sudah seperti rasul tidak bisa ditipu. Bisa mengerti? Itu bukan orang yang seperti rasul. Dia mendengar suara Tuhan, peka dengan karunia suara, tidak pernah bisa tertipu di dunia. Saya kasih tahu. Bisa. Apalagi musimnya tipuan-tipuan di gadget ini, HP ya toh, bisa. Teman saya seorang penatua peka sekali suara roh. Bisa tertipu, bisa. Dia berdoa, dia merasa rindu, pokoknya dia ingin karena orangnya cinta Tuhan, tempatnya jauh. Ya. Kalau ibadah itu bisa 10 kilo dan dia seorang profesional, artinya dia pekerjaannya di bidang keuangan. Bapak ini peka, cinta Tuhan. Satu kali tiba-tiba muncul di HP-nya, Bapak selamat mendapat hadiah. Kok ya persis hatinya itu pingin saya ganti mobil gitu loh. Kok ya dapat, puji Tuhan, memang Tuhan luar biasa. Wah lupa, nah bisa karena manusianya masih ada. Betul? Jadi orang pikir, Pak Febi dengar suara roh, dengar tapi kok bisa ketipu loh. Ya apa sih saudara? Ya bisa. Akhirnya dia ikuti di ATM, hilang langsung 20 juta, 30 juta. Terus gimana Pak? Ya udah puji Tuhan, gak apa-apa sekarang ya tetap bisa bekerja dan pelayan tetap gak masalah. Supaya kita ngerti. Ya. Dan mendengar suara Tuhan ini disediakan bagi setiap orang percaya yang mencari Tuhan. Suara itu kami dengar datang dari surga. Jadi realitanya ada suara dari surga ketika kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia itu di atas gunung yang kudus. 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi ada konfirmasi. Suara Tuhan itu membawa saudara mengerti kebenaran yang dinubuatkan, digenapi. Saya tidak mencoba mendengar suara Tuhan dengan telinga rohani saya tentang hal duniawi, tidak. Tapi bagaimana penggenapan firman Tuhan yang akan dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita.
untuk menyambut kedatangan putranya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyising dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bagaimana saudara mata hati kita diterangi, bintang timur bisa terbit seperti orang Majus. Orang Majus bukan dituntun oleh pengetahuan, orang Majus dituntun oleh roh. Sehingga orang Majus tidak kembali ke Herodes. Karena malaikat Tuhan datang berbicara dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Herodes melihatnya dengan cara bukan roh, dengan ambisi manusia. Berbeda saudara. Maka itu kembali Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara mengerti ada karunia surgawi itu yang saudara bisa alami. Jadi kekristenan ini membawa Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang Tuhan Yesus sediakan melalui kematiannya. Jangan sampai satu pun di antara Bapak Ibu Saudara terlewat. Rugi. Tolong buka Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Lihat saudara, orang Kristen begitu dia percaya Tuhan, hatinya diterangi. Ngelihat apa? Coba tuh. Ngelihat surga, iman. Itu loh. Jadi kekristenan ini begitu dalam. Rasul Paulus berkata, aku mau mengenal dia, betapa dalamnya, betapa lebarnya, luas saudara. Maka kalau kekristenan saudara hanya ke gereja dan berhenti di situ, rugi. Saudara tidak akan pernah mengalami apa yang saya nikmati. Dan saya bagikan ke saudara. Puji Tuhan saudara bisa mendapatkan apa yang saya nikmati. Puji Tuhan. Karena ini yang penting yang saudara terima. Tuhan Yesus itu semua orang-orang yang mengikut dia banyak orang miskin. Dengan apa Tuhan Yesus memberi kepuasan mereka kalau bukan dengan harta surgawi? Uang, tidak punya uang kok Tuhan Yesus. Tidak punya uang. Petrus murid-muridnya tidak punya uang, beli makanan tidak ada. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasa Allah membagi 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Apakah tiap hari saudara Tuhan Yesus melakukan itu? Tidak. Tapi untuk menyatakan bahwa surga itu realita, nyata. Dan itu bisa didapatkan secara roh. Katakan amin. Katakan sama saya, secara roh. Jadi kekristenan jangan mikir secara jasmani. Roh. Jasmani gak dapat, gak apa-apa. Tapi secara roh saudara pasti dapat. Apapun yang saudara alami, kejadian itu mengenakan, tidak mengenakan, suka, duka, susah, senang, semuanya. Kalau saudara sebagai umat Tuhan, pasti saudara mendapatkan yang roh itu pasti dapat. Asal saudara menilai dari kacamata Tuhan, mempelajari semua kejadian ini dari rancangan Allah untuk saudara bergerak. Maka yang roh akan saudara dapat. Orang Kristen tidak pernah defisit, saya katakan. Tidak pernah mengalami kerugian secara roh. Kalau saudara mengalami kerugian secara roh, karena saudara tidak pernah membuka mata hatimu untuk melihat karunia itu. Dan itu disediakan oleh Tuhan bagi orang percaya. Saya persiapkan lagu yang judul Bila Selama Ini, itu nanti untuk lagu altar call. Tapi saya akan ajarkan dulu nanti pada endingnya tanggal 7 April saya akan altar call itu ya. Lagu ini sangat-sangat bagus karena komitmen kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Lihat saudara. Berarti hati ini kalau sudah diterangi saudara. Saudara mengecap karunia roh. Ada karunia surgawi.
Dari surga turun sesuatu yang ilahi memenuhi saudara. Bisa hikmat, karunia itu pemberian-pemberian dari atas turun. Jadi kekristenan tidak berhenti kepada hanya percaya Tuhan Yesus, kasih karunia yang pertama diselamatkan. Tidak, masih ada kasih karunia lagi. Tapi siapa yang mau kejar? Siapa yang mau percaya? Bahkan bisa dikecap. Mengecap itu apa? Merasa. Makanya kalau saudara sudah merasakan hadirat Tuhan, saudara sudah ngecap surgawi, saudara akan ketagihan, senang. Apalagi 24 pintu gerbang surga itu, kalau saya mendengar orang berdoa ya, saya selalu berkata terima kasih Tuhan. Kok bisa ya Tuhan memberikan formula ini, sehingga waktu saya mendengar orang berdoa semua hampir sama semua. Dan itu memberikan satu rasa yang bisa kita kecap. Dan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Bagian dalam Roh Kudus. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau. Supaya saudara mengejar kemuliaan. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Sedangkan bangsa Israel saja yang belum percaya Tuhan Yesus, Allah mempersiapkan kok kepada mereka. Allah mempersiapkan kemuliaan, Allah mempersiapkan ibadah, Allah mempersiapkan perjanjian, Allah mempersiapkan hukumnya, Allah mempersiapkan janji-janjinya. 5 hal ini saya pelajari. Itu orang Israel dapat 5 ini karena mereka disebut anak Allah. Ada ayatnya di surat Roma, tapi kita buka nanti belajar sendiri. 5 hal ini diberikan, kemuliaan diberikan, ibadah diberikan, perjanjian diberikan, hukumnya diberikan, dan janji-janji. Makanya sampai hari ini orang Israel saudara gila-gilaan terus. Kok bisa ya 2000 tahun yang lalu masih tetap eksis dia. Tidak digoyahkan sama sekali. Sedangkan kekristenan bagaimana? Ada sebagian mau terima, ada sebagian yang menolak. Bahasa roh ditolak lah, dianggap sesat lah. Ya Tuhan, minta ampun saya, tak karemu sudah terserah kamu lah. Yang penting kita akan mau mendapatkan semua yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan saudara menjadi orang-orang yang dilimpahi dengan apa? Hal-hal surgawi. Dan itu yang membuat Bapak Ibu Saudara nanti seperti Stefanus. Kenapa Stefanus bercahaya wajahnya? Saudara, setan bisa lihat cahaya wajahmu. Kalau kamu full of spirit, full of faith, full of the word of God, and full of love. God bless you all. Bapa, kami bersyukur. Biarlah hari ke-23 kami semakin mengerti Engkau bawa kami terus untuk kami mengerti apa yang Kau sediakan bagi kami. Jangan sampai satu pun terlewatkan. Sehingga kami satu kali nanti bertemu dengan Tuhan Yesus dan Bapa, kami menyesal. Karena semua yang disediakan di dunia tidak pernah kami nikmati. Kami terus hanya menggerutu, kami hanya komplain, kami hanya bersedih, bersusah. Padahal orang benar hidupnya sudah diatur oleh Tuhan. Langkah orang benar semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga, imam-imam yang bertugas malam hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mengecap karunia surgawi, mereka mengalami Tuhan. Mereka bisa merasakan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi anak-anaknya. Besok kembali kami hari ke-24 bersama-sama di tempat ini. Besok pagi juga kami bersama-sama akan berdiri sebagai imam. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu.